Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kamu semua yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok Kanaka yang beranggotakan saya sendiri Agnes Dira, Christiana Firi, Philip Bertrand dan Leon Buana. Dan saat ini kami sedang berada di Pura Agung Tirta Buana, Bekasi. Nah, saat ini kami sedang melakukan wawancara untuk mengetahui apa aja sih yang ada di pura ini, lalu bagaimana keseharian umat-umat beragama Hindu untuk melakukan sembahyang di pura ini. Saksikan terus ya video ini dari awal sampai akhir. Dadah! Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian dari SMA Marsudiri ini ya. Iya Pak. Untuk acara tugas tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Ya, oke. Saya dari pengurus mengucapkan terima kasih kedatangan adik-adik dari SMA Marsudiri di Bekasi yang telah datang di Pura Agung Tirta Buana Bekasi untuk melakukan kelompok tugas sekolah, tugas ujian ya. Ya. Oke. Perlu dijelaskan saya dan dengan Inyoman Kusumajaya, saya dari pengurus Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Kebetulan nama pura ini adalah Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Dan pura ini merupakan tempat ibadah untuk umat Hindu se-Bekasi. Saat ini di Bekasi kota ini hanya satu tempat ibadah umat Hindu, yaitu pura ini, Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Kalau di Kabupaten Bekasi juga baru telah diresmikan juga pura di Kabupaten Bekasi. Jadi secara Bekasi kita punya dua tempat ibadah, yaitu di kota di kabupaten. Nah, pura ini didirikan tahun 1991. Oleh siapa? Waktu itu adalah oleh seluruh umat Hindu yang ada di kota Bekasi, karena umat Hindu di kota Bekasi saat itu sudah mulai banyak, dan umat Hindu di kota Bekasi saat waktu belum ada pura ini, mereka pada beribadah di Pura Rawamangun, Jakarta Timur. Karena dasar itulah umat Hindu di kota Bekasi mendirikan Pura Agung Tirta Buana Bekasi, dan kita bersyukur tahun 1991 pura ini diresmikan saat itu oleh Bupati Bekasi, yaitu Bapak Haji Sukomartono. Oke Pak, jadi sekarang saya mau nanya nih Pak, Baik, ya. kira-kira rutinitas apa yang setiap hari dilakukan di pura ini ya Pak? Oke, baik. Perlu saya jelaskan dahulu bahwa pura ini, tempat sembahyang umat Hindu ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tempat umat Hindu bersembahyang adalah disebut juga dengan Utama Mandala. Nah, habis itu ada namanya di tengah, kita sebut Madhya Mandala atau Jabat Tengah. Aktivitasnya apa aja di Jabat Tengah? Di situ umat-umat melakukan pertemuan ataupun membuat sesaji untuk persiapan sembahyang. Jadi area suci pura ini ada 2. Sebenarnya pura juga suci, cuman yang lebih suci yang tidak boleh harus berpakaian sopan dan tidak boleh wanita sedang dalam masa haid, itu di area Madhya Mandala dan Utama Mandala. Nah, bagian ketiga adalah tempat kita sekarang berdiri ini disebut Nista Mandala atau Jaba luar. Di sini tempat aktivitas bertemu orang-orang dari luar, baik yang mungkin dalam suasana sedih, suasana suka, ataupun yang sedang haid, boleh kita melakukan pertemuan di sini. Jadi pura ini memang sudah area suci. Jadi kalau masuk ke tempat ibadah, ke tempat sembahyang, ke Madhya ataupun Utama, itu harus berpakaian sopan, harus menggunakan selendang atau disebut anteng, dan kalau bagi umat Hindu memang harus berpakaian seperti berpakaian sembahyang ya, baju putih, bawah kain, di atas udeng, topinya itu disebut udeng, mereka untuk melakukan persembahyangan. Karena di pura ini ada sekolah agama atau disebut juga pasraman, jadi untuk murid-murid yang beragama Hindu yang tidak ada guru agama di sekolahnya, mereka bersekolah di pura ini. Dan kegiatan di pura ini selalu di hari Minggu untuk kegiatan sekolah agama. Jadi murid-murid yang sekolah agama Hindu selalu di hari Minggu. Kalau kegiatan rutinitas sembahyang lainnya, memang kita di sini
menganut ke kalender Bali. Kita sudah punya kalender khusus yang di dalamnya itu sudah ada penetapan tanggal-tanggal rutinitas kita sembahyang. Kalau persembahyangan kita rutinitas itu setiap bulan, di sini istilahnya namanya ada sembahyangan purnama, nah sama tilem. Kalau purnama mungkin udah tahu ya, bulan bulat, dan tilem itu kita sebut posisi dia bulan mati. Jadi yang rutinitas kita tiap bulan adalah persembahyangan purnama dan tilem. Di luar nanti ada hari-hari besar lainnya. Kayak di sini mungkin ada hari raya Nyepi, nanti ada kalau sebelum Nyepi kita di sini sudah tidak ada aktivitas karena pasti sudah tahu pada semua melakukan di rumah, yang di rumah gelap, tidak boleh nyala lampu. Kita ada persembahyangan hari raya Galungan, kita melakukan persembahyangan besar, Kuningan, terus Saraswati, yaitu di luar konteks-konteks persembahyangan rutin yang purnama dan tilem. Kalau kegiatan sosial lainnya di sini, karena tempat pur ini seringkali dipakai untuk kelurahan atau kecamatan Bekasi Barat ini, mereka terkadang untuk melakukan rapat, mereka pernah meminjam pura ini, balai pertemuan di pura ini untuk melakukan rapat antar kecamatan di rapat kecamatan ya. Pernah juga kita dipinjam kelurahan meminjam area balai pertemuan pura ini mereka untuk kegiatan acara kelurahan. Sabtu juga kita ada karena di pura ini di balai pertemuan sering dipakai untuk latihan menari. Kebetulan ada namanya Sanggar Saraswati, Sanggar Kesenian Sanitari Saraswati. Mereka menggunakan pura ini untuk latihan menari anak-anak muridnya. Jadi aktivitas pura ini banyak juga setiap harinya, mungkin lebih banyak di hari Sabtu dan Minggu di luar hari-hari lainnya di mana kita menggunakan kalender tanggal di mana kita melakukan persembahyangan rutin. Jadi begitu. Oke Pak, jadi untuk peran masyarakat dalam mendukung aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan pura itu gimana ya Pak? Kalau masyarakat sekitar sangat mendukung dengan keberadaan pura sendiri, bagaimanapun kalau kita sebagai pengurus dan umat tetap mengedepankan toleransi. Dan masyarakat sekitar dibantu juga karena pernah kita lihat di samping ini ada namanya warung makan dan jadi kehidupan di sini itu sangat hidup ya. Jadi umat-umat yang mereka mau nyari makan bisa ke warteg, misalnya ada warteg, ada kelontong, mungkin mencari bahan-bahan minuman atau bahan-bahan pokok lainnya. Sehingga masyarakat ini sangat toleran sekali. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai umat harus tetap menjaga toleransi itu sendiri. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus selesaikan sama-sama dengan pertemuan, misalnya dengan rapat. Dan seringkali juga kita beberapa pengurus juga ikut juga. Sekarang sudah ada namanya forum komunikasi umat beragama yang dibentuk oleh di tiap kelurahan, di tiap kecamatan. Dan itu sangat membantu juga untuk semua agama. Dan seringkali mereka rapat pun pindah-pindah ke tempat ibadah tempat ibadah lainnya. Tujuannya apa? Untuk lebih mengakrabkan sehingga ada permasalahan di bawah bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik. Jadi masyarakat sekitar sih sangat mendukung ya. Dan kita pun juga harus aktif serta turut aktif juga melakukan kegiatan sosial. Kita pun pernah di sini mengadakan donor darah, melakukan pengecekan kesehatan, juga pembagian sembako untuk warga sekitar. Terlepas dari kadang-kadang waktu itu pemerintah Kota Bekasi mengundang kita, mereka mengadakan acara budaya di Gor Bekasi, kita juga ikut serta andil. Waktu itu kita juga mengirimkan umat untuk pawai budaya, berbagai macam tarian kita sumbang segala macam. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Yang pertama ini bagaimana tanggapan Bapak tentang toleransi agama yang berlaku di Indonesia? Dan ada nggak batas-batasan toleransi yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam agama Hindu? Baik, pertanyaan bagus sekali. Kalau saya pikir toleransi yang ada di Indonesia ini sudah berjalan sangat baik. Kita perlu tahu bahwa pemerintah tetap menjaga hak beribadah setiap umat beragama di Indonesia ini.
Kayak kita lihat sekarang jarang ada benturan-benturan lagi yang terjadi dalam lingkup masyarakat kita, saling menghargai, saling toleransi. Kalaupun ada pun riak-riak itu kita anggap sebagai bentuk oknum-oknum yang ingin memperkeruh suasana. Dan kalau batasan-batasan kita sebagai di umat Hindu sendiri ya pasti itu sudah umum ya. Yang penting kita tidak mencampur adukan agama lain. Kita tidak boleh ikut serta mengganggu juga agama-agama lain. Karena bagaimanapun sikap toleransi itu intinya adalah menghargai. Kalau kita sudah bisa menghargai apapun itu kondisi yang terjadi misalnya di tempat lain ya kita tetap tidak boleh ikut campur. Kita harus sama-sama berintrospeksi diri. Tugas kita adalah bagaimanapun masalah yang terjadi kita tetap harus mengedepankan kebersamaan dan tetap harus mengedepankan dialog. Jadi peran Hindu sendiri di dalam batas-batas toleransi pasti ada. Nah, tetap toleransi tujuannya baik, toleransi itu pasti tetap saling menghargai. Tetapi batas kita toleransi itu sebenarnya kalau secara batas bertoleransi itu sebenarnya tidak ada ya batas toleransi. Tetapi kalau batas batas supaya kita untuk menjaga toleransi kembali lagi kita tidak boleh namanya campur tangan ke agama lain. Itu intinya sebenarnya. Nah, perihal yang untuk di Bekasi sendiri, Pura Bekasi sendiri, kita di sini berdekatan ya dengan gereja. Dan itulah salah satu bentuk toleransi yang luar biasa kalau saya pikir. Tanah ini dulu adalah tanah milik PU. PU Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum tahun itu menghibahkan awalnya tanah ini untuk kepentingan umat Hindu di Bekasi. Makanya tokoh-tokoh lama itu awalnya dapat hibah dari Kementerian PU, dia membuat pura. Nah, di samping itu dari tokoh yang lain juga PU juga memberikan tanah hibah ini untuk gereja. Sehingga di sini saya pikir luar biasa ada tempat ibadah umat Hindu dan umat Kristiani. Walaupun di sebelah di deretan kita pun juga ada tempat ibadah umat Islam, masjid. Sehingga di sini saya pikir alur toleransi yang luar biasa. Kita sama-sama saling menghargai, saling berdialog, dan kita saling memberi support. Contohnya, bila kita ada acara keagamaan dan umat nanti hadir besar, banyak, misalnya gitu, gereja pernah kita minta izin berdialog, boleh nggak tempatnya dipakai untuk parkir umat selama tidak mengganggu kegiatan dan tidak kegiatan. Dan mereka pun seringkali respon sehingga umat-umat kita pernah parkir di gereja. Begitupun sebaliknya saat hari raya misalnya Natal, hari raya keagamaan Kristiani, mereka juga sering memarkirkan kendaraan tempat kita. Jadi kita sering toleransi seperti itu, saling berdialog dan saling berkomunikasi. Intinya komunikasi dengan baik dan menghargai satu sama lain. Walaupun umat Hindu ini tidak hanya di Bali saja. Umat Hindu Jawa ada, di Kalimantan ada, umat Hindu di Sumatera ada. Walaupun memang sebagian besar ada yang memang asli Kalimantan, ada yang memang dari Bali sendiri yang merantau ke sana. Jadi kurang lebih begitu. Kami itu setiap 6 bulan sekali untuk acara ulang tahun. Untuk hari raya sucinya Galuman Kuningan Nyepi itu 6 bulan sekali juga. Ya kalau nyepinya setahun sekali. Dulu yang ini kalau untuk lingkung sini kan semua udah aman-aman aja karena masyarakat kita di sini kan udah mengerti semua karena kita udah dekat dengan gereja, masjid. Jadi di sini udah ada 3 agama yang lewat jalur ini. Berarti emang nggak pernah ada konflik dan ada. saling rukun gitu ya Pak? Ya rukun di sini. Kalau minggu biasanya kan ada banyak umatnya, karena libur ya. Kecuali kalau memang pas hari raya purnama atau silamnya itu sore mereka itu sembahyangnya mulai jam 6 sampai jam setengah 10 lah.
Sekian keseruan kami di Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Kami mendapatkan banyak sekali nilai kehidupan yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sendiri setelah berwawancara dengan Pak Nyoman. Kiranya apa yang kami dapat hari ini dapat berguna juga untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton. Dan ini juga akhir dari video kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata maupun perilaku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!